Halo semua, welcome to weekly update untuk IHSG dan 4 saham pilihan ya. Pada video kali ini kita akan update ya untuk closing weekly dari market-market dan 4 saham yang menurut saya menarik ya, yang buat kita pantau selama 1 minggu ke depan seperti itu. Untuk yang pertama kita akan coba bahas dari update monthly ya, karena kebetulan di minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember 2023. Maka saya akan coba bahas dari sisi monthly closing ya di bulan November kemarin seperti apa untuk IHSG. Di sini kita coba akan lihat ya untuk closing monthly ini close dengan candlestick Marubozu yang begitu bagus ya. Setelah beberapa bulan yang lalu kita bisa melihat untuk IHSG ini membentuk bullish engulfing di sini ya, dan setelah dia retest ke area supportnya ya di sekitar 6650 seperti itu, lalu dia kembali rebound lagi ya untuk melanjutkan kenaikannya mengikuti tren asalnya. Karena kalau kita lihat di sini IHSG ini sudah memulai atau performing ya untuk tren uptrendnya ya sekarang ya seperti itu. Dan per bulan kemarin ketika closingnya seperti ini merupakan satu indikasi yang cukup positif. Jadi kita bisa lihat untuk bulan Desember dan mungkin beberapa bulan setelah Desember ya, itu IHSG akan naik untuk mengejar area all time high di sekitar 7.200 seperti itu untuk IHSG-nya. Kita bisa lihat di sini, lalu ada di weekly time frame. Kita akan coba buka, IHSG juga berhasil ya close di atas 7.020 untuk pertama kalinya. Jadi ini bisa katakan saya break ya, sudah break dari area swing high yang terakhir. Jadi kita bisa mark area-area penting ya untuk IHSG. Ini akan coba saya hapus area resisten yang sudah di breakout, sekarang berfungsi menjadi area support ya seperti itu. Ini akan saya hapus, ini akan juga saya hapus. Dan next IHSG akan kemana? Next ketika dia berhasil break dari area resisten terakhirnya, dia mungkin akan mengejar dari area all time high-nya yang di sini ya. Ini merupakan area supply terakhir yang menahan IHSG, ada di 72 sampai 7.250 seperti itu. Kita buka di daily juga sama. Kalau kita melihat adanya dia pullback ke area 7.000-an, itu merupakan sign yang sangat bagus ya. Jadi kita harus bisa melihat untuk IHSG kembali melanjutkan kenaikannya. Itu menjadi target untuk IHSG di akhir tahun ya, sekitar 7.200 seperti itu. 1-2 bulan ke depan possible akan dicapai untuk 7.200. Semoga saja, dan kita bisa melihat untuk saham-saham pilihan kita kembali mengalami penguatan. Lalu ada saham pertama yang ingin saya bahas, yaitu Indosat. Indosat ini cukup oke ya kalau kita buka di closing monthly. Kita lihat di sini juga cenderung menutup hijau ya untuk Indosat. Dan kalau kita buka di weekly-nya, ini yang menarik yang ingin saya tunjukkan ya, closing weekly-nya dia membentuk engulfing di sini ya. Ini merupakan sign of reversal dari candlestick ya, candlestick reversal. Dan candlestick ini merupakan candlestick reversal yang cukup kuat ya apabila terjadi di support-support kuatnya seperti itu. Ini Indosat ya, kalau kita lihat, kita tarik ke samping, ini merupakan area order block-nya ya. Dan ketika dia masuk ke area order block, Indosat ini langsung mengalami penguatan ya sekitar 5% di penutupan minggu ini seperti itu. Jadi kita bisa melihat Indosat ini ada potensi untuk kembali mencetak all time high-nya ya. Target pertama ada di high terakhir di 10.700. Itu menjadi targetnya yang pertama. Lalu target kedua ada di all time high-nya di sekitar 11.500 seperti itu. Selama dia tidak close dari bawah area 8.500, maka Indosat masih berpeluang untuk naik. Seperti itu untuk Indosat. Lalu saham kedua yang ingin saya bahas itu ada SMRA. SMRA ini juga sama ya. Ketika dia closing weekly-nya cukup bagus ya. Meskipun kita bisa melihat untuk SMRA ini masih belum bisa close ya di atas garis hitam. Ini merupakan area resisten dari inverted head and shoulder-nya.
Namun kita bisa melihat untuk SMRA ini sudah mulai ada sign of buying ya, ada tanda-tanda pembeli masuk ya di sini dengan RSI yang terus mencatatkan kenaikan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daily, sebenarnya dia sudah berhasil breakout dari inverted head and shoulder-nya ya. Jadi ada potensi SMRA ini untuk naik ke 720 seperti itu. View-nya masih sama, area invalidasinya ada di bawah ini 560 ya, ada di right shoulder-nya di sini. Gambarnya ini masih sama, targetnya pun masih sama. Jadi bisa dipantau untuk SMRA. Lalu ada yang ketiga, ada satu saham yang sudah lama ya, sempat saya bahas, yaitu Bluebird. Bluebird ini kenapa kok menarik ya? Saya sempat lupa waktu itu sempat watchlist ini, tapi kemudian ada mention saya tentang Bluebird ini dan saya lihat ini menarik untuk kita jadikan watchlist bersama-sama ya. Kalau kita lihat di sini, Bluebird ini sudah 2 kali ya di retest, 3 kali, maaf, 1, 2, dan yang ketiga ya. Area resisten ini tidak berhasil untuk dijebol ya untuk 3 kali. Dan setelah itu kita lihat dia berhasil breakout dengan volume yang sangat besar ya, impulsif ya breakoutnya. Nah setelah itu kita belum pernah melihat ya Bluebird untuk retest lagi dari area support yang sudah di breakout itu. Nah, lalu pada akhirnya kita lihat untuk beberapa minggu ke belakang, sekitar awal November, Bluebird ini sudah retest ya di area supportnya. Jadi ini kita bisa katakan menarik untuk kita watchlist untuk Bluebird ini ya, selama dia tidak jebol dari area 1820 ya menjadi area invalidasinya, dan dia berhasil breakout dari area sideways-nya dan close di atas sana. Menurut saya Bluebird ini ada peluang untuk dia kembali naik ke area supply-nya yang ada di 2270 seperti itu. Ini untuk Bluebird ada potensi dia untuk naik ke atas. Jadi bisa kita watchlist apabila Anda penyuka buy on support atau buy on weakness, bisa pertimbangkan saham Bluebird ini untuk menjadi watchlist kalian. Ini bisa kita juga gambarkan sebagai triangle sebenarnya ya. Triangle seperti ini. Nah, ketika dia breakout ke atas, maka kita bisa asumsikan Bluebird ini sudah selesai untuk masa akumulasi di area supportnya dan bersiap untuk naik kembali seperti itu. Itu untuk update saham Bluebird, dan untuk update saham yang terakhir mungkin akan saya tambahkan ini disclaimer on ya. Ini lumayan beresiko dibanding 3 saham yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu TPIA. Kalau 3 saham tadi itu buy on weakness ya, sudah ada di area demand order block support kuatnya. Berbeda dengan TPIA ya, dia malah berada di resisten ya. Tapi ini juga saya masukkan ke dalam watchlist ya. Kenapa? Karena dia sudah all time high, itu aja alasannya. Jadi saham-saham all time high itu sebenarnya nggak ada resisten ya. Hanya saja kita harus tahu untuk target kenaikannya di mana, seperti itu. TPIA ini juga menarik ya, karena dia mempertahankan area trendline-nya ya dengan sangat baik ya di sini ya. Ini merupakan area trendline yang dijaga oleh TPIA ya. Jadi dia tidak jebol dari area trendline ini. Kenaikannya cukup rapi menurut saya, cukup respect terhadap technical analysis. Dan kalau kita boleh tarik ya untuk targetnya, ini secara weekly time frame ya. Kita coba tarik. 1272 sudah hit ya di area 3000. Lalu target yang kedua ini ada di 3420. Ini menjadi target maksimal menurut saya ya. Karena dia harus retest dulu ya di area demand-nya, di area 2500 seperti itu. Mungkin maksimal dia ada potensi kenaikan ya ke area 3400 seperti itu. Ini menarik ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini TPIA ini membentuk candlestick flag ya. Flag ini mengindikasikan bahwa harga sedang berkonsolidasi sebelum melanjutkan kenaikannya seperti itu. Di sini sebelumnya kita lihat ya, untuk TPIA ini cukup respect ya sama chart pattern ya. Kalau kita coba lihat, ini ada triangle di sini atau penan ya. Setelah dia konsolidasi di sini cukup lama, 1, 2, 3. Setelah dia membentuk 3 wave, lalu dia jebol langsung naik ke atas. Ini kalau kita manfaatkan buy on breakout-nya, kita bisa mendapatkan potensi gain sekitar 12% dalam sekali tarikan. Lumayan untuk TPIA ini.
Jadi kalau kita boleh targetkan ya secara dari sini, kita targetkan ke atas, ini sudah pas ya, 1:1 di sini. Kita tarik ke atas ini, untuk targetnya itu pas ada di area resisten di 3400. Jadi menurut saya cukup make sense ya, area 3400 ini untuk di retest kembali ya secara Fibonacci dan juga secara target dari chart patternnya. Hanya saja saham ini cukup berisiko karena sudah berada di area mahal menurut saya ya. Kita bisa jaga ya untuk batasan resiko selama dia tidak jebol dari area di 2820 sampai 2800, maka cukup oke untuk kita watchlist saham ini. Seperti biasa, disclaimer on ya, karena saham-saham ini kalau dibilang tidak liquid ya tidak liquid juga ya saham ini, tapi saya sebenarnya kurang suka kalau di resisten, tapi karena ini cukup menarik untuk dibahas, maka saya akan bahas dalam weekly update ya. Kita hanya trading jangka pendek untuk TPIA, berbeda dengan yang lainnya. Indosat, SMRA, dan Bluebird ini sudah berada di support seperti itu. Thank you yang sudah nonton, itu aja yang ingin saya update untuk video kali ini. Thank you yang sudah nonton ya. See you on next video.